kita kan termasuk masyarakat sosial nih, jadi udah otomatis kita pelaku usaha juga merupakan salah satu sumber permasalahan yang merupakan salah satu sumber permasalahan Recording hukum in progress. dan kendala hukum regulasi pemerintah bagi UMKM ternyata merupakan hambatan keempat ya Ibu ya. Bapak Ibu termasuk 10 hambatan dari 10 hambatan yang ada itu menurut Sudaryanto. Setiap usaha mau tidak mau harus berurusan dengan masalah hukum. Kembali tadi yang seperti saya katakan bahwa setiap ada masyarakat sosial di situ sudah pasti ada permasalahan hukum. Nah, pelaku usaha itu merupakan salah satu masyarakat sosial. Jadi sudah dipastikan pelaku usaha dan UMKM merupakan eh, sudah pasti bermasalah dengan hukum. Setiap usaha mau tidak mau harus berurusan dengan masalah hukum. Akibat ketidakpahaman, seringkali pelaku bisnis UMKM merasa bahwa masalah yang terkait hukum dan regulasi pemerintah merupakan masalah yang sangat sulit dan menakutkan. Ini saya ambil contoh ya, Bapak Ibu, ketika eh, saya berbagi pengalaman sedikit untuk masalah ini. Ada beberapa pelaku usaha yang dipanggil kejaksaan hanya masalah eh, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ketika mereka dipanggil kejaksaan, ini sedikit contoh ya Bapak Ibu ya. Eh, Namanya pelaku usaha yang tidak mengerti masalah hukum. Masa sudah bersalah banget nih, udah dipanggil kejaksaan. Ternyata di kejaksaan mereka hanya diperingatin karena ada beberapa memang peraturan pemerintah yang mengharuskan kita sebagai pelaku usaha untuk bergabung di BPJS Ketenagakerjaan. Itulah ini salah satu contoh akibat ketidakpahaman pelaku bisnis UMKM. Jadi itu sudah merasa sangat sulit ya ketika berurusan dengan hukum terkait hukum. Mereka sudah ketakutan duluan tuh ketika dipanggil oleh kejaksaan. Dan juga sosialisasi dan regulasi pemerintah merupakan masalah yang rumit dan menakutkan bagi mereka yang tidak memahami masalah hukum ini. Padahal bisnis, dengan sahnya bisnis secara hukum, maka usaha yang dilakukan akan legal dan akan memudahkan UMKM jika ingin masuk dalam paksa pasar yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, di sini kita dianjurkan ya untuk memulai usaha itu awalnya dengan legalitas usaha. Karena apa? Itu dengan legalitas usaha itu, itulah yang melindungi kita, melindungi semua pelaku usaha dengan legalitas usaha ada NIB, CV, PT perorangan dan lain-lain. Itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Bentuk perlindungan hukum yang mengatur keekonomian sesuai fungsi hukum sebagai social control dan social engineering dapat berbagai masalah hukum yang perlu diberikan payung hukum. Nah, masyarakat itu merupakan penerima hak yang harus diberikan payung hukum, termasuk juga kita pelaku usaha. Fungsi primar hukum adalah melindungi rakyat. Jadi kita termasuk rakyat ya Bapak Ibu ya. Kita kan pelaku usaha, termasuk rakyat dari bangsa Indonesia ini. Fungsi primar hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa. Sehingga dengan adanya hukum bagi UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketertiban, keteraturan, nilai kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan yang diberikan hukum jika suatu ketika mendapat permasalahan. Nah, di sini eh, ketika kita sudah ada legalitas, ketika sudah ada legalitas, jadi sudah ada payung hukum untuk kita, masyarakat pelaku usaha yang melindungi kita. Tindak jadi hal-hal yang ketika kita mengenal hukum ini, hal-hal atau tindakan yang merugikan dan menderitakan hidup orang lain termasuk kita, itu dapat terlindungi oleh adanya payung hukum dan aturan yang ada. Baik bentuk perlindungan hukum yang mengatur perekonomian. Satu, hal yang paling utama di Indonesia, salah satu prinsip utama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4.
Itu merupakan prinsip utama dari poros hukum di Indonesia. Lalu udah ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 dan 34, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan 34 ayat 1 mengatur tentang perekonomian nasional dan pasal 34 tentang kesejahteraan nasional. Nah, dengan adanya banyaknya peraturan yang ada di Indonesia ini, kita sebagai pelaku usaha seharusnya sudah diwajibkan untuk sadar akan hukum, dan kita akan merasa aman karena kita sudah ada undang-undang dari negara dan undang-undang tahun 45 tentang semua eh, yang mengatur dan melindungi pelaku usaha. Oke, okay, next. Ya, lanjut Bu Rini. Ya, kendala hukum yang dihadapi UMKM. Nah, ini dia ya yang merupakan kendala yang kita hadapi. Seperti administratif, dokumen perizinan, BPOM, label halal, dan hak cipta yang telah diatur sepenuhnya. Padahal ya, ini semuanya udah ada aturan perlindungan bagi pelaku UMKM. Dalam peraturan pemerintah yang merupakan penjabaran undang-undang secara teknis, penjabaran itu ialah yang kemudian diperinci kembali dalam bentuk bagan proses. Administrasi yang dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mengikuti alurnya. Nah, pada saat ini semua hal sudah dimudahkan ya. Semua hal sudah dimudahkan kayak seperti NIB itu merupakan izin awal, merupakan izin yang harus pertama kali kita buat untuk kita berusaha. Itu udah bisa kita download di OSS. Ketika kita sudah mempunyai NIB, di situ kita sudah ada bentuk perlindungan hukum dari negara. Karena apa? Karena NIB itu merupakan suatu izin dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada kita. Artinya, dari situ kita sudah ada perlindungan hukum dari pemerintah untuk usaha kita. Mungkin setelah itu mengikuti izin-izin yang lain ketika ada hak cipta, label halal, dan peraturan pemerintah lainnya. Administrasi yang dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mengikuti alurnya. Nah, ini eh, pelaku usaha, sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM, kita harus mulai izin ya Bapak Ibu ya. Izin, mulai dari perizinan, semuanya halal dan hak cipta. Nanti kita akan eh, cerita tentang hak cipta sedikit ya. Nah, eh, saya dengan beberapa pelaku usaha ketika NIB terbit dan memang Bapak Ibu sudah mau menjalankan usaha ini dan berharap usaha ini ke depannya akan membawa nama besar Bapak Ibu. Saya sebelum BPOM dan lain-lain, menurut saya eh, kita nanti bakal sharing ya Bapak Ibu ya. Eh, ada baiknya kita ke hak cipta atau hak merek. Karena apa? Ketika sudah ada hak cipta dan hak merek itu kita akan langsung dilindungi oleh negara karena dari Kementerian eh, Undang-Undang Kementerian Hukum dan HAM. Tanggung jawab terlaksananya peraturan pemerintah ada pada masyarakat. Nah, ini kita juga bertanggung jawab ya untuk mengikuti peraturan pemerintah yang ada pada masyarakat. Karena apa? Karena bapak-bapak yang di atas sana sudah mulai memudahkan apa yang seharusnya kita tinggal mengikuti nih, tinggal mengikuti peraturan pemerintah. Institusi terkait melaksanakan teknisnya sebagai contoh pengurus MUI sudah memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memandu pelaku UMKM. Ini sudah ada BPJH ya Bapak Ibu ya, BPJH, fatwa halal, ada MUI di dalamnya. Nah, ini kan mereka sudah memudahkan kita untuk pengurusan halal dan lain-lain. Bahkan mereka sudah menggratiskan itu semua. Segala prosedur, kita hanya tinggal mengikuti semua prosedur yang dijelaskan dengan baik. 24.
Dan itu nanti akan dibantu ya. Ada pendamping UMKM, ada pendamping halal, ada pendamping BPOM, ada pendamping untuk hak merek dan hak cipta. Itu semuanya sudah ada regulasinya yang sudah sangat memudahkan kita dan melindungi kita sebagai pelaku usaha. Next, yang Dar, ada. Dar. Uang siapa ini? halo, Si itu siapa? Silakan. eh, lanjut, Kang Asep. 4 aspek hukum ini sebenarnya aspek hukum untuk pelaku usaha itu sangat banyak ya, sangat banyak. Namun kita hanya memberikan contoh 4 aspek hukum yang wajib. Ini wajib ya, wajib kita kenal. Tadi saya katakan mengenai perizinan, hak kekayaan intelektual, perjanjian dan ketenaga kerjaan. Kita mulai dari perizinan, tadi sudah saya mulai dengan izin dasar, NIB, BPOM, halal dan lain-lain. Itu regulasinya sudah sangat mudah ya. Sudah sangat mudah dan ada banyak pendamping yang akan membantu Bapak Ibu sebagai pelaku usaha untuk memulai usaha dengan perizinan yang baik sehingga Bapak Ibu pelaku usaha akan dilindungi baik untuk usahanya, untuk Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Oke, kalau ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti akan sedikit saya ulas karena ini sangat banyak. Hak kekayaan intelektual ini eh, ada hal-hal yang terkadang salah ya. Menurut saya itu salah ketika kita setelah perizinan dasar itu langsung kita urus ke BPOM, halal dan lain-lain. Karena apa? Ketika nama yang di halal dan BPOM itu eh, tidak bisa, kita tidak memeriksakan dulu ke hak kekayaan intelektual. Nah, ketika itu mau kita hakikan atau mau kita buat hak merek, hak paten dan lain-lain, itu nanti eh, bakal terhambat karena kemungkinan ada kemungkinan merek yang Bapak Ibu pakai itu sudah ada yang memakai sehingga itu tidak menjadi hak Bapak Ibu lagi. Itu sangat disayangkan ya, apalagi kalau misalnya skala usahanya sudah mulai ke ekspor dan lain-lain. Perjanjian, sangat banyak ya Bapak Ibu ya, pelaku usaha tidak mengenal perjanjian usaha. Dan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Karena apa? Ketika kita melakukan kemitraan, ketika kita melakukan hal-hal yang merupakan suatu terikatan antara satu person dengan satu satu pelaku usaha dengan satu pelaku usaha lain, itu sangat diharapkan adanya suatu perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Karena apa? Dari perjanjian ini akan ada hukum yang apabila perjanjian ini batal atau tidak dilakukan dengan baik, itu ada namanya bisa ke suatu one prestasi ya. Itu kita sebut di istilah hukumnya one prestasi. Jadi di isi perjanjian ini akan ada yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku usaha, pihak satu dan pihak kedua. Itu kita tuangkan di dalam perjanjian ini. Ketenaga kerjaan. Ini merupakan hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting. Karena apa? Eh, di ketenaga kerjaan ini itu selalu banyak hal baik pelaku usaha tersendiri maupun pekerjanya atau karyawannya yang tidak berbuat sesuai SOP. Sangat banyak ya. Karena apa? Karena ketika kita menerima karyawan, kebanyakan pelaku usaha juga bilang, ya Bu, kerja ya di tempat saya, nanti gajinya saya kasih ya sekian, sekian hari atau sekian jam atau per hari gitu kan. Nah, itu hanya perjanjian di antara kedua belah pihak. Seandainya perjanjian yang diucapkan itu kita tuangkan ke dalam suatu
kertas yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, eh, mungkin ada kemungkinan sangat besar kemungkinan eh, hak dan tanggung jawab baik pelaku usaha dan karyawan itu akan dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Kedua belah pihaknya akan terikat dengan suatu perjanjian yang melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing pelaku usaha, baik baik pelaku usaha maupun karyawan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena terlalu banyak ini kasus-kasus ketenaga kerjaan. Dan di sini saya mungkin tidak sempat memaparkan undang-undang ketenaga kerjaan. Karena apa? Karena eh, sebenarnya ini nggak usah sampai ke undang-undang ketenaga kerjaan. Eh, Pelaku usaha harus mengenal apa saja yang menjadi hak karyawan, berapa UMP-nya, berapa UML-nya, itu harus menjadi suatu tanggung jawab pelaku usaha. Dan karyawan juga harus ada SOP, SOP yang diberikan oleh pelaku usaha. Jadi dia harus melaksanakan itu. Ada tanggung jawab dia untuk melaksanakan itu. Kembali lagi ke pelaku usaha. Ada hak pelaku usaha untuk memberikan yang menjadi eh, ada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan yang menjadi hak karyawan. Dan karyawan ada tanggung jawab yang harus diberikannya sebagai hak oleh pelaku usaha. Oke, lanjut Pak. Untuk yang selanjutnya, oke, ini jenis hak kekayaan intelektual, Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke hak kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan yang menjadi hak cipta atau hak HKI itu terbagi atas dua, hak cipta atau hak terkait, hak milik industri. Yang menjadi termasuk di dalam hak cipta dan hak terkait adalah ilmu pengetahuan. Seperti misalnya ibu atau bapak eh, menemukan pupuk atau misalnya eh, suatu ilmu yang baru mengenai usaha itu menjadi hak cipta. Lalu seni, ada sastra, hak pelaku prosedur rekaman suara lembaga penyiaran. Ini banyak nih hati-hati ya Bapak Ibu ya ketika kita memakai eh, misalnya banyak ya di pelaku seni ini juga sangat banyak ya misalnya kita memakai rekaman suara yang memang sudah dihakikan itu memang kita harus minta izin kepada beberapa pihak memang pihak yang memang sudah memiliki izin tersebut. Yang kedua ada hak milik industri, satu hak paten. Yang kedua, hak merek ini saya sedikit ya mengenai hak merek karena memang pelaku usaha sudah pasti memakai hak merek ini sebagai ini sebagai dasar kepemilikan sahnya suatu merek yang dimilikinya. Ini sangat banyak ya, sangat banyak contoh-contoh contoh-contoh untuk sengketa ya, sengketa hak merek ini. Yang kedua, desain industri. Desain industri ini seperti misalnya Bapak Ibu eh, sudah memperbarui suatu desain yang lama menjadi misalnya tambahan, ada tambahannya. Seperti sekarang kan ada payung itu yang ketika misalnya kita buka, yang dulunya harus kita tarik ke atas, sekarang bisa tinggal pijit. Nah, itu kan sudah menjadi hak desain industri. Desain tata letak sirkuit dan terpadu ini mungkin tidak terlalu kita bahas ya. Nah, rahasia dagang ini juga sangat banyak ya kasusnya Bapak Ibu untuk rahasia dagang ini. Karena apa? Eh, Terkadang kita punya resep ya, resep eh, itu memang resep dari turun menurun ya. Ketika resep itu karyawan kita yang kerja dia udah tahu itu resepnya.
dan kita tidak buat itu rahasia dagangnya. Dengan mudahnya suatu rahasia dagang kita itu jadi eh, dipakai orang lain. Itu juga bakal menjadi polemik dan akan menjadi kasus-kasus dalam perlindungan hukum ini. Yang kedua adalah perlindungan varietas tanaman. Ini baru ya, karena ini timbulnya perlindungan ini. eh, iya Bapak, desain tata letak sirkuit itu biasa produk elektronik Pak. eh, Pelindungan varietas tanaman ini baru ya, ketika mulai masuknya banyak-banyak jenis tanaman ya, tanaman import yang dari luar negeri, dan ada apa tanam silang tanaman itu menimbulkan bibit-bibit yang baru dan varietas tanaman yang baru. Mungkin itu. Oke, next slide. Pengertian dari hak kekayaan intelektual, HKI ya, mencakup berbagai jenis hak yang melindungi kreasi yang kita buat dan inovasi yang dihasilkan oleh individu atau organisasi. Bagi UMKM sendiri, melindungi HKI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bahwa hasil karya mereka tidak digunakan tanpa izin, menjaga keunggulan kompetitif mereka. Nah, di HKI ini merupakan suatu hak yang menjadi yang menyatakan bahwa produk kita itu merupakan produk keunggulan kita. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Ini undang-undangnya yang melindungi hak kekayaan intelektual, ada Undang-Undang Nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis, tentang hak paten, ada Undang-Undang Nomor 13 2016, tentang hak cipta, ada Undang-Undang Nomor 8 2014, tentang rahasia dagang, ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000, lalu tentang desain industri Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Dari sini ya kita baru mengetahui kita ketahui ya jadian kalau misalnya hak kekayaan intelektual, hak keunggulan kompetitif produk kita itu sudah sangat dilindungi oleh negara. Karena apa? Banyak peraturan pemerintah, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain, itu sudah ada yang sudah banyak yang melindungi dan menjaga keunggulan kompetitif produk kita. Oke, pemahaman merek dagang dan jasa. Ini merek, ini untuk contohnya ya. Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, dan jasa. Pelaku usaha wajib punya merek ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat diharuskan punya merek. Kenapa? Karena merek itu merupakan pembeda produk kita dengan produk teman yang lain. Jadi merek itulah merupakan identitas produk kita sebagai pelaku usaha. Menjadi branding usaha kita itu adalah merek. Jadi merek ini sangat-sangat kita butuhkan. Eh, untuk kita menciptakan suatu merek ini merupakan ada kreasi kita ya. Kreasi kita bagaimana mulai dari logonya, mulai dari foto, produk, dan lain-lain, itu merupakan hasil dari kreasi kita dan itu akan menimbulkan identitas untuk usaha kita. Untuk usaha kita, sehingga ini merupakan akan menjadi hal yang membedakan. Walaupun dengan produk yang sama, ini akan menjadikan hal yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Okay. Setelah merek, hak kekayaan intelektual merupakan peran penting ya. Kembali tadi seperti yang saya bilang. Karena apa? Karena ini memberikan perlindungan hukum terhadap aset intelektual kita. Jadi hak kekayaan intelektual ini akan memberikan perlindungan hukum kepada aset-aset yang Bapak Ibu miliki. Seperti tadi, merek itu merupakan aset utama. Karena apa? Karena itu merupakan branding dari usaha Bapak Ibu. Jadi perlindungan hukum. Jadi dengan adanya
merek dan lain-lain, itu hak usaha Bapak Ibu yang membedakan, yang menjadikan hasil karya Bapak Ibu itu akan dilindungi. Berikut adalah perlindungan hukum hak merek desain industri, paten dan hak cipta. Apa manfaat dari ini semua? Manfaat dari ini semua adalah satu, menghindari sengketa hukum. Karena apa? Bikin ribet ya Bapak Ibu ya, ketika kita terkena sengketa hukum. Sangat-sangat apa? Dengan habis waktu, habis uang. Itu jadi dengan adanya hak merek dagang, desain industri, pelindungan hak paten dan hak cipta itu menghindari kita dari sengketa hukum. Dan itu juga melindungi kita dari klaim pihak ketiga dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya, itu ketika kita nggak sadar dengan HKI ini, kita sudah menjalankan usaha dengan nama yang baik, dengan nama bahkan itu nama udah menjadi branding kita dan lain-lain. Ternyata ada juga usaha yang sama, ada juga usaha yang sama, itu mereka sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual usaha yang sama. Banyak ya contohnya seperti ayam geprek bensu eh, dan lain-lain itu sangat-sangat banyak ya contohnya ya. Jadi ini merupakan pelindungan dari klaim pihak ketiga dengan mendaftarkan HKI, hak kekayaan intelektual kita sebagai pelaku usaha. UKM akan terlindungi dari klaim pelanggaran yang sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Klaim pelanggaran yang diajukan oleh pihak lain dan itu sangat mahal loh dendanya jika hak mereka dilanggar. KM juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Nah, kita juga bisa loh ketika kita memang punya HKI, merek kita dipakai dengan eh, kode produksi yang sama, dengan produk yang sama, kita juga punya hak untuk melaporkan hal ini karena ini termasuk eh, merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketika kita sudah memiliki HKI, kita juga mempunyai kepastian hukum. Karena pendaftaran HKI merupakan kepastian hukum bagi UKM. Inilah yang menjadi dasar kenapa harus kita mempunyai HKI. Karena apa? Eh, kita mempunyai kepastian hukum dan sudah pasti produk kita dan eh, usaha kita itu terlindungi. Kita terlindungi dan yang berarti mereka yang memiliki bukti legal itu akan atas kepemilikannya. Bu Rini izin ini kita tanggapi dulu. Ada yang berapa yang bertanya yang raise hand atau ditunggu dulu sampai materi selesai Bu Rini? Baik, boleh juga kita tanggapin dulu Bapak. Oke, baik ya. Saya stop share screen dulu. Ini ada beberapa pertanyaan, baik itu di kolom chat maupun yang sudah raise hand. Mungkin kita akan mulai dari yang raise hand dulu. Silahkan Pak Ardi Samjaya. Adi Samjaya silakan di Silahkan Pak Ardi di open mic. Assalamualaikum. Halo, selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat Bu. pagi. Pagi Pak. Nah, saya ini usahanya kan web design gitu, terus juga uh, uh, graphic design dan juga printing kaos gitu. Nah, apakah untuk yang saya banyak tanya itu klien saya banyak tanya itu websitenya itu bisa nggak didaftarin HKI-nya Bu? Gitu. Bisa Pak, bisa Pak. Di Oh desain bisa. industri Pak. Bisa Pak. Oh, bukan cuma hanya namanya doang ya, tapi desain terus Bisa feature Pak. segala macam. Oke. Bisa Pak. Jadian Bapak bisa mendaftar dua ya. Satu untuk Hmm, merek Bapak, kalau memang Bapak mau ini Ya. mendaftarkan merek Bapak juga. Yang kedua Hmm, untuk desain industri Bapak. Nah, seperti Oke. ini ya. eh, Contohnya saya punya punya usaha sendiri ya. Itu Hmm, produk saya itu dengan merek saya itu sudah daftarkan HKI dan saat ini saya mendaftarkan hmm, restorannya. hmm, Kan gitu itu. Nah jadi bapak nanti harus mendaftar dua dengan Ya. satu untuk merek dan satu untuk desain industri bapak. Oh, Untuk maaf pak, untuk merek itu bapak bisa dibantu eh, ke
apabila Bapak menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM, itu Bapak minta Wow. surat permohonan sebagai binaan. Nah, itu Bapak hanya Oh, membayar 500.000, Pak. oh gitu. Iya, Mintanya Pak. kemana ya, Bu? Di Oh, Dinas Koperasi dan UKM oh, Dinas Kota, Pak. Koperasi. Oh, oke, Eh, siap, siap, siap. sudah menjawab, Menambahkan Bapak? dinas Ya, perdagangan silakan, juga Ibu. bisa untuk rekomendasi. Ya, ada beberapa dinas ya, Pak ya, yang bisa. Dinas pariwisata juga bisa ya, dinas Oh, pariwisata. oke. Nah, Iya. itu ada memang sekarang beberapa dinas kabupaten kota yang bisa memberikan rekomendasi eh, untuk menunjukkan bahwa Bapak pelaku KM, sehingga Bapak hanya membayar cukup 500.000 rupiah, Pak. Oke. Siap, Ibu. Terima kasih banget, Ibu. Terima Ya, kasih Bu mudah-mudahan Rini. bisa Baiklah. Terima menjawab ya kasih. Pak Ardi ya. Ya, Jadi Alhamdulillah. intinya Pak Ardi bisa Hmm. kolaborasi dengan dinas terkait ya untuk mendapatkan surat binaan gitu ya, biar nanti Oke, dapat keringanan yang 500.000 itu ya Bu ya, berarti ya Bu ini ya. Iya, Pak, siap. iya betul. Oke, baik selanjutnya ada Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama ada Ibu Tursina dari Cimahi. Silakan Bu. silakan Bu. Yang sudah raise hand dari tadi ya. Silakan di open Assalamualaikum mic-nya Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih pagi, atas Ibu. kesempatannya. Perkenalkan saya Rina Tursina dengan brand Tursina Craft Fashion dari Cimahi. Eh, Produk saya itu berupa lukis pada contohnya seperti baju, di hijab, kemudian di tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Yang ingin saya tanyakan, saya benar-benar belum paham ini mengenai masalah legal untuk UMKM yang bergerak di bidang fashion seperti saya ini, Bu. Jadi harus selain NIB yang sudah saya punya, apalagi Bu yang harus saya miliki? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Eh, Kalau misalnya Ibu bisa juga setelah NIB, bisa juga daftar paten, merek atau logo, Bu. Ibu daftar hak mereknya ke HKI. Setelah Merek dan itu, logo ya, Bu ya? ya, iya. Jadi itu hak merek, Bu. Nanti di hak merek itu nanti Ibu harus mengajukan logo dan nama. Ibu Oh ya. coba lihat dulu hak merek Ibu itu sudah dipakai atau enggak di PDKI, Bu. Di mana, Bu? PDKI. Nanti PDKI. coba saya ketikkan ya. Nanti saya Ya, jawab di chat ya, Bu ya. ya. PDKI hak kekayaan intelektual. Nah, di situ ibu bisa melihat merek ibu itu sudah ada yang memakai atau tidak supaya ibu tidak terkena uh, klaim bahwa merek ibu itu dipakai orang lain gitu loh. Ya, Tidak terkena sengketa klaim merek. Jadi ibu periksa dulu hak merek ibu di PDKI. ya. Di PDKI hak kekayaan intelektual ibu bisa buka searching di Google. Hmm. Selain itu apa, Bu? Apa cukup itu Eh, aja kalau untuk yang bidang saya? Mungkin SNI Bu bisa, SNI sekarang juga ada SNI itu ya untuk UKM. Hmm. Mungkin itu ya Bu ya kalau untuk draft ya. Oh gitu. eh Kalau yang lainnya seperti, maaf, ini kalau seperti pajak gitu gimana, Bu? Pajak Bu. Nah, kalau eh, untuk pajak Ibu sekarang kan sudah ada Bu pajak untuk UKM. Hmm. Ibu bisa daftar aja, bisa bisa daftar online, dan bilang aja, Ibu bisa katakan kepada petugas pajak kalau saya pelaku usaha dan itu akan beberapa dampingan saya itu sangat dibantu kok Ibu. Bahkan ketika ada tunggakan pajak di yang lama, dia nggak sadar tuh. Nah, kadang-kadang gini loh Bu, kita mengajukan pinjaman ke bank kredit usaha rakyat atau yang lainnya. Di situ kita ketika kita belum ada NPWP dan lain-lain, itu NPWP kita akan dibuat oleh orang bank, kan dibuat oleh oleh orang bank. Dan kita tidak tahu, tidak mengetahui itu. Ketika kita daftar pajak, mereka sudah ada ini loh datanya, dan ini punya tunggakan pajak sekian, gitu kan, punya Hmm. tunggakan pajak sekian.
ketika Ibu bilang usaha saya UKM dengan omset sekian-sekian, mereka akan bantu kok, Bu. Bahkan dampingan saya sempat dinihilkan, kembali dibersihkan dan memulai yang ini yang baru pajak Hmm. ya. Hmm. Hmm. Oh ya, ini harus ada NPWP usaha Ibu juga. Makanya Ibu ke kantor pajak. NPWP usaha juga bisa dibuat online, Bu. Kalau maaf Ibu, kalau NPWP kebetulan yang saya miliki itu NPWP pada saat saya dulu sebagai karyawati Bu. Apakah itu bisa dipakai untuk NPWP sebagai UMKM gitu Bu, atau harus buat baru ya? Kalau buat baru Ibu tidak bisa, Bu, tapi karena pewajib pajak itu hanya ada satu, Bu. Jadi Hmm. ketika Ibu sebagai karyawati itu kemarin sudah membuat NPWP, Hmm. mungkin Ibu hanya bisa mengubahnya Oh. gitu. Jadi Ibu tidak sebagai wajib pajak karyawan lagi, tapi sebagai pelaku usaha. Nah, untuk batasan eh, laporan pajak itu ada nilai batasannya nggak ya Bu ya? Ada, Bu, ada. Kalau pelaku usaha sesuai dengan peraturan pemerintah ya, pelaku usaha UMKM itu nanti di bawah 1 M atau 2 M gitu 500 ya, Bu juta, ya. Bu. 500 juta ya, Bu Naima ya. 500 juta Lima untuk ratus juta. batas. 500 juta per tahun, Bu. Jadi itu harus ada syaratnya. Begitu ya. Atas itu nggak 0,5% lagi Hmm. dari PPP pajaknya. Hmm. Itu untuk NPWP UMKM itu wajib ya Bu ya? Harus Wajib, kita Bu, miliki. wajib. Hmm. Wajib. Kalau tidak, Ibu akan dikenakan pajak karyawan terus gitu kan, Bu. Oh gitu, ya 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 ya. Karena saya juga kurang paham mengenai pajak, takutnya keliru. Ya baik baik. Ya terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, Bu. Ya, Terima kasih kembali. Eh, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Tursina iya. ya terkait dengan tadi legalitas dan juga pajak. Jadi Ya intinya sih Ibu coba kalau misalnya Ibu masih UMKM mungkin pajaknya ada pajak UMKM. Tapi kalau ya. misalnya badan hukum nanti Ibu pajaknya pajak yang berbadan hukum, itu baik PT Hmm. perorangan maupun badan gitu. Nanti pilih aja Hmm. Bapak Ibu ya Ya pajaknya mau pajak yang mana gitu. Jadi ya. sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bu Rini ada lagi dari Ibu Sarifah Nur Aisyah. Ya. Silakan Ibu untuk di open mic-nya. Silakan Ibu Syarifah. Di open mic-nya dulu Bu. Masih di mute. Ya, silakan Bu. Silakan, Ibu. Silakan Ibu Syarifah. Suaranya kecil Bu. Tolong didekatkan ke sumber suaranya ke mix atau ke clip on-nya. Belum ada Bu, belum keluar audionya. Ibu pakai smartphone atau pakai PC ya atau laptop? Sepertinya terkendala di audionya Bu. Oke, mungkin Ibu bisa chat aja ya di kolom Ya, chat chat ditulis. Di apa chat aja aja, chatnya. Bu. Tadi ada pertanyaan juga Pak Asep, katanya kalau kita mendaftarkan merek paten logo usaha ke yang berbiaya gitu, apakah kita mengajukannya bisa, kemudian itu merek punya kita, bagaimana Ibu Rini? Gimana, Mbak Naima? Maaf, ulang. Kan ada ya yang berbayar untuk mendesainkan branding logo usaha kita, kemudian kita ajukan ke Menkumham, apakah boleh gitu, bukan desain dari kita gitu. Diperiksa dulu, Mbak. Diperiksa dulu. Nah, biasanya sih kalau misalnya eh, kita ke Kanwil Kemenkumham, itu mereka akan periksa dulu. Itu desain
memang sudah ada yang memakai atau sebelumnya atau belum. Itu aja, Mbak. Oh iya, Diperiksa dulu sih biasanya di PDKI. yang penting desainnya hak milik kita, meskipun kita mengupahkan ke Belum orang lain gitu ya. belum ada hak milik yang memiliki, Mbak. Ya, dan juga punya rekomendasi dari dinas ya, Bu Rininya, agar dapat subsidi UKM. Itu ya, Bu Rininya. Iya, Mbak. Mbak. Ini juga ada pertanyaan satu lagi Bu Rini di kolom chat ini. Izin Iya, baik. bertanya, saya sudah mendapatkan surat rekomendasi atau rekom ya, haki dari Dinas Koperasi. Kemudian kami akan mendaftarkan haki mereknya. Sebaiknya kami berkonsultasi kepada siapa agar tidak terjadi kesalahan selama proses pendaftaran haki. Gitu ya. Bisa dijawab Ibu Rini? Jadi mungkin agak agak Izin. bimbang gitu ya. Misinya gimana Iya, caranya gitu ya. bahasanya itu. Iya. Maksudnya mau didampingin atau gimana gitu. Itu ya, Pak ya. Iya betul betul. Ya, Bu Rini tadi bagaimana jawabannya, Bu? Eh, mungkin Bu, Bapak Ibu mungkin bisa berkonsultasi ke Kanwil Kemenkumham, kabupaten kota, provinsi ya provinsi, karena mereka di sana biasanya sih ada yang menerima khusus haki. Nah, merek Bapak Ibu atau logo dan lain-lain semuanya izin dinas koperasi itu dibawa dan mereka akan membantu eh, untuk Bapak Ibu apa ini didampingin loh itu ini bisa didaftarkan atau tidak mereka akan membantu atau kalau memang mungkin dari nanti Bapak bisa hubungin saya bisa lihat nanti untuk mendaftar proyeknya. Oke baik Bapak nanti Tapi memang mungkin lebih Bapak nanti jelasnya Bapak ke Kanwil iya. Nanti boleh ke langsung Kanwil menghubungi Kemen mungkin ya Bu ya. Ya, ke bisa Kemenkumham setempat ya. Menkumham provinsi. Iya, Kemenkumham biasanya di provinsi setempat. Atau dengan para pendamping dinas yang di mana dia Ya, mendapatkan rekomendasi ya. Tiap dinas biasanya ada ya, pendamping dinas. Tapi kalau ke Kanwil Kemenkumham itu selalu diperiksa kok Bapak Ibu merek kita ini bisa didaftarin atau tidak. Itu mereka sangat membantu. Pak Asep masih ada itu yang resen Ibu Mega Padi 38. Silakan Ibu Mega Padi. Oh iya silakan Bu Mega. Atau Ibu Sipa udah bagus sekarang audionya Bu. Mau dicoba lagi? Ya, Ibu, Ibu, Ibu Ibu Syarifah boleh Sarifah, langsung Ibu unmute. Sarifah mau dicoba lagi atau langsung ke Ibu Mega? halo Ibu Salifah, mana lagi? Sepertinya beliau masih kebingungan. Oh Ya, langsung ke Ibu Mega aja dulu. Silakan Ibu Ya, Mega untuk dibuka di Ibu open Mega microphone. silakan dibuka suaranya Ibu Mega. terima kasih. Bu ini bertanya untuk perizinan usaha saya itu menggunakan atas nama suami saya. Nah, terus untuk semua perizinan dari PIRT, NIB, kemarin sudah juga daftarkan haki, tapi ini untuk pelaporan pajak itu menggunakan NPWP saya. Karena kan NPWP saya dan suami terpisah, itu nggak masalah, Kak, Bu? Silakan Pelaporan Ibu. pajak usaha, Bu. Eh, ini kemarin saya belum atas nama badan usaha, masih masih NPWP pribadi. Masih NPWP pribadi ya. Iya. Jadi kalau NPWP pribadi eh, itu kan kalau pelaku yang wajib pajak itu eh, mau di NPWP pribadi itu akan ketika ibu terdaftar sebagai pelaku usaha itu akan menjadi NPWP usaha Bu, karena wajib pajak itu hanya dengan satu NPWP. Nah, yang eh, ketika semua usaha itu atas nama suami, ketika ibu mau buat NPWP usaha, sepertinya harus nama suami juga. Gitu. Oh gitu. Jadi ibu Dilapor. ketika ibu menjadi Ada NPWP, dua bisa kayaknya di NPWP rakit tapi. usaha,
Ibu tetap itu NPWP usaha NPWP pribadi sebagai apa, Bu? Wajib pajaknya. NPWP pribadi wajib pajak biasa aja Mbak di sini NPWP pribadi. Nah, laporannya hanya sebagai wajib pajak biasa, Bu, bukan pelaku usaha. Yang usaha ya. Iya. Iya, Berarti iya. berarti kalau misalnya saya ada izin usaha harus lapor bikin lagi NPWP. Mengubah, Bu. Harus ngelapor Ibu kalau Ibu punya usaha. Oh, diubah aja. Iya, karena memang nomor wajib pajak itu hanya satu, Bu. Enggak, Oh, Bu. iya Kalau iya iya. NPWP badan usaha bisa tambah plus NPWP usahanya. NPWP usaha ya, Bu ya. Iya iya iya. Iya, mengerti. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi, Pak. Oke, Apa, Bu lanjut. Naima? Bu, ini ada pertanyaan dari kolom chat nih dari Pak Andi Baso ya. Pak Andi Baso Ahmad ini. Izin saya bacakan izin ya. Izin bertanya Bapak Ibu terkait dengan NIB saya. Kemarin mengikuti program pembuatan NIB oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Namun memang proses usahanya terkendala karena jarang terjual. Dan kegiatan usahanya memang dijalankan oleh saya sendiri sehingga pemasukan bisa dikatakan tidak ada. Belakangan ternyata ada penyampaian dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa diharuskan mendaftar 2 orang dan tadi disampaikan wajib juga didaftarkan ke pajak. Jadi maksudnya apa solusi bagi usaha yang pemasukannya tidak masuk gitu ya dibanding dengan biaya BPJS gitu ya. Jadi intinya ada pemasukan mungkin tidak sebanding gitu dengan biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini solusinya gimana Bu Rini ini? Dan pajak Ya. Bapak Ibu. Izin Pak. Intinya Ya, Pak. omsetnya mungkin, Pak. Pajaknya juga mungkin ya Pak. Halo, Pak. Pak Ahmad ada pajaknya juga, ada BPJS-nya juga gitu. Jadi gimana nih harus bagaimana Wajib gitu? pajak, wajib BPJS ya. Ya, iya. Nah, ini gini Pak, ini memang sebenarnya banyak ya. Ini ada beberapa juga kemarin pelaku usaha yang saya dampingi. Dan Bapak belum dapat panggilan dari kejaksaan ya, Pak? Apa sudah dapat? Belum Ibu, baru teguran pertama. Oh ya, nah baru tujuan pertama. Bapak bisa datang aja Pak, datang ke kantor pajak Bapak datang. Kalau usaha juga tidak berjalan dengan baik, juga ke apa tenaga kerja. Bapak tenaga kerja ada berapa Pak? Memang memakai. Saya sendiri Bu yang menjalankan, cuma kemarin aturannya di pembuatan NIB harus mendaftarkan 2 orang dan terkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui OSS ya Bu. Sehingga Ya, OSS sekarang memang tersambung Pak dengan Dinas Tenaga Kerja dan apa dengan BPJS Ketenagakerjaan dan perpajakan itu ketika kita mengeluarkan OSS itu memang sudah tersambung semua Pak. ya kemudian Bu kemarin saya dari BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak ada memang opsi penangguhan sehingga katanya mau ditutup saja atau mau lanjut. Itu baru BPJS Ketenagakerjaan Ibu, belum ke pajak karena belum ada informasi harus mendaftarkan ke sana. Dan kalaupun didaftar ke sana, pasti ada juga potongannya nanti Bu. Jadi maksud saya apa solusi untuk itu Bu? Apakah memang harus ditutup atau cukup bertahan dulu sampai memang bagus penjualan atau seperti apa? Terima kasih Ibu. Ya, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau memang tidak bagus penjualan Bapak atau memang belum ada tenaga kerja, sepertinya Bapak lapor tutup aja, kan gitu Pak. Nah, kalau Izin Bu Rini. iya, Untuk jadi tenaga kerja itu sekarang untuk yang UMP Pak, jadi cuma satu tenaga kerja 10.800. Coba Bapak bertanya, jadi kalau sebulan 10.800 untuk tiga yang ditanggung, yaitu kematian, kecelakaan, dan satu lagi apa saya lupa, pokoknya 3 yang ditanggung. Coba Bapak konsultasi ke tenaga kerja, di saya juga karyawan saya semua saya ikutkan. Ada yang BPJS yang sama JHT itu lebih mahal, itu 200 lebih. Tapi untuk yang tidak pakai JHT cuma 10.800. Kayak 15 kan lumayan murah Pak. Nah Bapak kalau cuma
10.800 kali 2 itu udah bisa, Pak. 10.800 dua orang. Coba Abang konsultasi dan itu lebih meringankan karena sekarang memang banyak kecelakaan di luaran ya Pak ya. Kondisinya kita juga sebagai pemilik usaha juga lebih aman. Coba konsultasi Pak. Sudah ada kemarin didaftarkan, ternyata untuk 2 orang itu Coba konsultasi dulu Pak, soalnya saya juga menggunakan. Jadi Bapak jangan bilang tidak ada. Coba sana dulu. Bilang referensinya di Semarang, di Jakarta, di luar di Riau, di mana semua bisa. Coba Bapak ke sana dulu. Mungkin saya izin menambahkan Terima ya, kasih. Pak Andi, Bu Ya, Rini, Bu ya, Ismi. Untuk ya. Pak Andi, untuk BPJS yang 10.800 itu Bapak ke kantor BPJS Tenaga Kerja, minta yang PU. Jadi nanti mendaftarnya pakai NIB-nya Bapak. Itu bisa 10.800. Itu kami sosialisasi juga untuk di Surabaya dan sekitarnya begitu. Jadi kalau BPU Bapak daftar itu yang 16.800. Tapi kalau yang PU daftarnya pakai NIB-nya Bapak Ibu semua, terus minimal 2 orang ya. Owner sama karyawan satu itu bisa per bulan yang 10.800. Itu sama aja nanti yang mendapat jika meninggal dan kecelakaan itu hampir sama dengan BPU. Begitu aja, terima kasih. Sudah menjawab, Oke, Pak. Pak Andi gimana? Apa sudah bisa terjawab terkait dengan permasalahannya? Gimana Oke, Pak kalau Andi? misalnya apa kita lanjutkan dulu Bu Rini atau gimana Bu? Ini kalau misalnya kita buka lagi Ya, pertanyaan ini, belum selesai Baik, Pak. oh belum selesai, saya. masih. Lanjut aja penyampaiannya, setelah selesai baru kita buka Nanti lagi. kita lanjut ke tanya jawab lagi gitu ya Bu Naiman. Ya, Silakan Bu kita Rini. selesaikan dulu ya Bu ya. Ya. Ya, baik, Pak. Oke, baik saya. Tidak bersuara. Silahkan Bu Rini dilanjutkan. Baik, nah inovasi kewajiban bantuan hukum kembali lagi ya kita kawan-kawan semua. Sedikit ya, eh, tenaga kerja ini kita memakai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dan di dalam ini ada dalam Undang-Undang bantuan ada tentang bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum diatur jika pemberi bantuan hukum ialah masyarakat miskin. Nah, di sini menjadi pertanyaan, apakah UMKM bisa mau dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau tidak? Ini belum dijawab oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun, ketika dengan ininya, saya malah mendapat ketika saya membuat slide ini, saya malah mendapat bahwa ada substansi Undang-Undang Cipta Kerja salah satu mengatur kewajiban pemerintah memberikan bantuan hukum terhadap pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga menjamin kepastian hukum pelindungan UMKM, melakukan persaingan usaha dalam kancah perekonomian nasional. Nah, di sini kawan-kawan sebenarnya LBH atau bantuan hukum gratis itu hanya untuk masyarakat miskin. Namun pemerintah kita sangat-sangat sayang ya di usaha uh, dan sangat perhatian sehingga dikecualikan diberikan pengecualian kepada pelaku usaha UMKM sehingga kita sudah mendapat kepastian hukum perlindungan UMKM melalui usaha dalam kancah perekonomian nasional. Kita sudah dilindungi dengan kawan-kawan semua.
pemerintah sudah menjamin kepastian hukum untuk kita. Konstruksi pemberian bantuan hukum sangat penting di pandang pemerintah untuk dilakukan dengan tujuan pengaturan pasal 96 Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bantuan hukum oleh pemerintah pusat dan daerah dapat diaktualisasi dengan baik. Saya izin memberikan sebentar ya Pak, ada link untuk bantuan hukum. Saya ini ke ini ya, ke kolom chat ya Pak. Oke. Ini saya dapat dari teman-teman kampus UKM juga. Awalnya saya berpikir kalau lembaga bantuan hukum yang diberikan kepada UMKM pada saat ini yang diciptakan yang diberikan kemudahan oleh pemerintah uh, itu sangat belum ada kepastian hukumnya ya, karena apa, sampai saat ini sosialisasi eh, sosialisasi bantuan hukum ke pelaku usaha itu sangat tinggi. Dan ternyata ketika saya sharing dengan teman-teman kampus UKM yang memang sangat-sangat hebat ya, sangat banyak saya dikasih ada logo gitu, dan itu memang sosialisasinya mungkin yang belum sampai ke kita pelaku usaha. Itu sudah saya kirim linknya. Eh, Jadian Bapak Ibu pelaku usaha, Kemenkop UKM sudah ada lembaga bantuan hukum yang bisa kapan saja Bapak Ibu bisa konsultasi itu ke apa. Namun pemerintah sudah mengatur ya bantuan hukum gratis. Bapak Ibu bisa kemana saja di UP di PUT provinsi juga mungkin sudah ada. Itu sudah ada bantuan hukum gratis untuk konsultasi bantuan hukum apabila memang Bapak Ibu mendapat sengketa hukum atau mendapat masalah dengan hukum. Lanjut. Mengenai kontrak ya, sedikit ya saya ini mengenai kontrak. Berikut ada permasalahan yang terkait kontrak. Karena apa? Karena mengenai kontrak yang dihadapi ini juga sangat sering ya dihadapi oleh UMKM. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kontrak tertulis. Terkadang kita uh, untuk suatu kontrak atau perjanjian uh, kita hanya memakai kontrak atau perjanjian yang uh, ya udah Bu, kita buat ini ya, ini ke kue saya ke toko ini, kemudian ya hanya melalui perjanjian uh, antara pelaku usaha pihak pertama dan pihak kedua. Itu, karena apa? Karena kita pelaku usaha terkadang buta akan uh, pemahaman tentang pentingnya konten bisnis. Mulai dari saat ini ke depan, saya harapkan untuk apapun itu, baik dengan tenaga kerja, dengan tempat usaha, kita mau melakukan kegiatan yang lain, kita perlu membuat suatu kontrak, walaupun itu hanya kontrak sederhana yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ketidaksesuaian isi kontrak. Nah, ini selalu nih di tengah jalan, udah mulai gimana ya, udah mulai omsetnya melejit, udah mulai nih ada yang one plus satu. Nah, inilah menjadi pegangan kita ketika kontrak sulit, ketika di tengah jalan adanya ketidaksesuaian isi kontrak. Itu bisa diubah apabila pihak pertama dan pihak kedua memerlukan kontrak baru dan kesepakatan bersama. Itu mungkin bisa isi kontrak itu melalui kesepakatan bersama mulai diubah lagi. Apa ya, ibu maunya apa, bapak maunya apa. Oke, kita tuangkan kontrak baru dengan catatan kontrak yang lama itu sudah tidak berlaku. Itu harus dicantumkan di dalam kontrak yang baru. Kompleksitas dan penyusunan kontrak yang seperti saya katakan tadi, uh, itu harus jelas ya, lengkap.
lengkap isinya apa. Misalnya harus membayar ini, masalah listrik, kemitraan ini ya, saya contohkan kemitraan. Itu listriknya harus bagaimana bayarnya atau si A, si B itu harus jelas apa bagaimana bagi hasilnya itu harus jelas kita tuangkan ke dalam kontrak. Risiko itu tadi dari awal saya katakan risiko perjanjian lisan itu sangat risiko ya. Karena apa? Karena manusia itu sifatnya lupa, lebih banyak lupanya. Apa yang diomongin hari ini A tiba-tiba bisa B atau bisa C atau D. Nah, ketika A itu dituangkan dalam satu perjanjian kontrak, ini tidak akan ada risiko perjanjian lisan lagi. Itu sangat sering ya. Katanya begini ya gitu. Kalau Medan ya saya nih dari Medan ya loh, kan lu bilang kayak gini begini ya akhirnya ribut ya. Seharusnya ini hanya mengenai konteks usaha menjadi suatu hal yang mungkin bahkan lebih parah misalnya jadi bisa pidana dan lain-lain. Eh, Penegakan kontrak setelah konsep kita buat, isinya sudah baik, maunya A yang bagaimana, maunya B yang bagaimana, gitu kan? Eh, ini harus kita jalankan. Hak dan tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua itu harus ada. Itu harus kita jalankan sama-sama menjalankan usaha, menjalankan hal yang sudah kita tulis di dalam kontrak itu. Jadi kembali lagi kurangnya akses terhadap konsultasi hukum. Ya, udah ada solusinya ya Bapak Ibu. Apa Kementerian Koperasi dan UKM sudah ada lembaga hukum baik di provinsi di daerah ya maupun di kota. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin mendampingi di kampus UKM yang berkaitan dengan hukumnya menyusun konsep usaha yang baik membutuhkan pemahaman yang cukup tentang elemen dasar usaha dan kebutuhan nah, usaha kita perlu di ini elemennya apa aja ya jadi dasar konsep kita apa ya misalnya kita mau usaha A apa nih yang kita butuhkan yang untuk bagi hasilnya yang bagaimana datanya apa gitu kan uh, ketentuan hukumnya juga harus ada gitu. Jadian sudah ada hal-hal yang memang kedua belah pihak itu sudah tahu ketika saya melakukan konversasi atau melanggar kontrak, ini loh ketentuan hukum yang saya buat, yang saya dapatkan. Ini yang nanti bakal saya dapatkan ketika saya tidak melaksanakan apa yang ada di isi kontrak. Oke, next Pak. Uh, ini nanti untuk membuat kontrak menjadi tugas ya. Saya buat jadi tugas ya. Uh, Jadian Bapak Ibu ada draft uh, untuk tugas tiga terbaik akan saya dampingin akan didampingin. Ini untuk membuat format kontrak ya. Saya menjadi tugas untuk Bapak Ibu. Nah, sudah ada linknya. Ya, Kang Asep sudah ada linknya di kampus UKM ya. Ya, Bu, Satu sudah ada, Bu. Ya. sudah ya baik. Nanti tinggal Baik, login aja, makasih. login di kampus MKM. Jangan Nanti lupa langsung. ya login di kampus UKM. Di situ sudah ada tugas, sudah ada post test. Silahkan Bapak Ibu melaksanakan tugasnya dan menjawab post test. Nanti tiga yang terbaik akan saya dampingin apabila ada permasalahan hukum dan saya berikan khusus ya kembali saya dan ini untuk melakukan pendampingan hukum kepada yang lain akan saya berikan hak itu untuk Bapak Ibu. Oke, satu identifikasi yang di dalam kertas kontrak ya secara garis besarnya itu ada identifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Ini peluang ya buat Bapak Ibu Oke yang ya, mau didampingi maaf sama ya, Ukur ini. Taruh saja. Ditaruh Nanti saja. maaf bisa ya. diikuti nih langkah-langkahnya nih. Oke, satu identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Jadi siapa aja eh, ada pihak satu, pihak kedua itu harus kita identifikasi. Kita kenalin mereka, kita lihat mereka itu bagaimana, latar belakangnya bagaimana, perjanjiannya bagaimana, kan gitu kan. Lalu yang kedua juga ada pendahuluan kontrak. Misalnya ini kontrak untuk apa? Perjanjian kemitraan atau perjanjian kerjasama usaha. Nah, itu dia harus eh, kita buat dulu judulnya. Lalu yang kedua definisi, misalnya usaha ibu itu apa, nilainya apa, bagaimana ininya, istilah usaha ibu itu apa. Ibu harus kenalkan itu semua. Ruang lingkup kontrak itu misalnya saya contohkan, misalnya itu untuk mana? Apakah kontrak itu hanya antara bapak pihak pertama dan pihak kedua, atau ada pihak lain yang termasuk di dalam kontrak itu. Objek kontrak itu apa? Objek kontrak itu misalnya usaha Bapak Ibu, kemitraan Bapak Ibu yang Ibu mau buat. Yang sangat penting itu ialah hak dan kewajiban pihak-pihak. Misalnya eh, pihak pertama nih, pihak pertama apa aja haknya ibu buat, kewajibannya apa aja, begitu juga kewajiban dan hak dari pihak kedua. Itu semuanya harus dibikin. Apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban itu harus jelas di dalam kontrak. Harga dan pembayaran. Nah ini sering nih yang menjadi masalahnya di sini nih. Seandainya ini jual beli, udah sepakat ya harganya berapa, pembayarannya bagaimana, situ itu sudah harus ada kesepakatan antara semua pihak yang tertuang di dalam kontrak. Jadwal dan tenggat waktu. Nah, apabila ada yang memang harus dibayarkan dengan tenggat waktu, Bapak Ibu harus mencantumkan di dalam kontrak. Oke, ada klausul kerahasiaan. Ini seperti misalnya, kalau misalnya memang riset rahasia dan lain-lain itu memang tidak tidak ada, tidak harus dicantumkan di kontrak. Kan. Eh, ada klausul force majeure, ini nanti saya akan jelasin lagi. Ada pengakhiran kontrak juga, itu juga eh, harus jelas semua. Tanda tangan, tempat dan tanggal juga harus jelas. Lampiran dan dokumen, misalnya lampiran perizinan, dokumen perizinan, itu semua harus jelas yang Bapak Ibu lampirkan semuanya di dalam kontrak tersebut. Ini merupakan link apa ya, link tugas ya, dan sudah ada di kampus UKM. Silahkan Bapak Ibu eh, masuk ke kampus UKM. Di situ ada postes dan ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Oke, next, Mas. Jadi lagi. Jadi ya. Nah, ini kita contoh ya. Ada ini video ya. Apa Kang Asep? Bisa diputar nggak ya videonya? Ini merupakan uh, film SpongeBob. Ini merupakan, di sini banyak contoh ya Bapak Ibu ya. Let's hand dong yang 3 contoh masalah hukum yang Anda lihat di film SpongeBob ini. Boleh lesen ya Bapak Ibu, atau di kolom chat aja, di kolom chat apa aja ya yang ada 3 contoh masalah hukum yang ada di film SpongeBob ini. Boleh di kolom chat Bapak Ibu.
Bu Sarifah masuk ke kampus UKM ya Bu ya untuk kolom untuk tugasnya. Belum ada tugasnya di kampus UKM Bu Rini. Yang ada tes aja. Oh iya, oh Heeh. saya sudah saya. Oke, SpongeBob selalu memaksakan kehendak walaupun itu salah. Maksud saya ada 3 contoh masalah loh, Bapak Ibu di sini. Nah, sedikit saya menjelaskan film SpongeBob ini seperti contoh ya. Ini merupakan contoh pelaku usaha yang eh, satu menyelamatkan rahasia, menyelamatkan rahasia dia mati-matian ya, eh, supaya rahasia dari KBPT itu tidak diambil. Nah, yang kedua eh, pemberian hak karyawan dengan pelitnya Mister Krab itu ya, sehingga hak karyawannya itu tidak dibagi. Itu udah ada ya, yang tadi juga kita jelaskan. Yang lainnya eh, ada juga hak miliknya, kenapa itu menjadi suatu rahasia dagang. Itu menjadi kenapa saya ambil contoh dari film seperti ini ya. Karena apa? Ketika saya tonton ini terlalu banyak di sini yang menjadi contoh masalah hukum yang ada pada kita pelaku usaha. Oke, next. Mas. Enggak ini. Kita lanjut Kang Asep. Pakai ini. Ini. Mau ingat setan dosengan atau gimana? Di sana kamu. Ada yang mau saya bilang. Oh, itu tinggal dia. Gunung apa deh? Silakan Bu Rini. Oke, baik. Lanjut Gak Kang. berani berarti. Gimana nenek? Slide selanjutnya. Terus ada tahu. Kan kau dengan yang ada baru. Ya sih itu dikali seru aja, Mbak. Mohon dibantu dimatikan. Kang Asep, mohon dibantu untuk di-mute dulu. Oke, sebentar. Ini lagi presentasi. Bu Naima bisa dibantu, Bu Naima? Ya sudah. Oke. Terima kasih Bu Naima. Silakan dilanjut Bu Rini. Terima kasih Bu Naima. Jadi kita bisa lihat ya dari contoh ini, dari contoh film ini, kenapa ini saya ambil karena memang kalau misalnya Bapak Ibu sesekali deh sekali ikut nonton ya, ikut nonton SpongeBob ini, di sini terlalu banyak ya dari masalah tenaga kerja, hak merek, hak dagang, di sini bahkan sampai eh, ada hal-hal yang membuat kita menjadi jahat untuk memiliki usaha itu. Itulah di sini contoh dari semua permasalahan haki itu ada di sini. Oke, next, Kang Asep. Oke, mungkin selesai ya. Ini saya, ini ada nomor telepon saya, ada yayasan saya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Bapak Ibu mungkin bisa eh, menghubungin saya dan saya siap mendampingi Bapak Ibu. Mungkin setelah ini akan kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, atau kita diskusi bersama. Baik Bapak Ibu, melanjutkan tadi yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Bu Rini. Silahkan untuk raise hand yang mau langsung bertanya kepada Ibu Rini.
Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan juga Bu di sini Ya, Pak. terkait dengan legalitas ya, yang utamanya itu. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kan agak-agak sedikit nyambung nih antara legalitas usaha, terus ada pajak gitu ya, ada BPJS, ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang memang sekarang itu sudah terintegrasi gitu ya. Nah, di sini ada yang pertanyaan, kalau misalnya saya punya produk yang di koperasi, ini salah satu pertanyaannya, apakah produk itu harus berizin juga, mungkin PRT dan lain sebagainya gitu, ketika ingin dijual kembali, Bu? Ini ada pertanyaan seperti itu. Baik, Pak. Semuanya kalau misalnya namanya kita penjualan produk, apalagi ini di koperasi ya, sepertinya memang sudah harus ya ada izin dari mulai NIB, SP, PILT-nya dilengkapin ya sesuai dengan produk Bapak Ibu. Karena apa? Eh, untuk kenyamanan konsumen kita juga untuk atas apa ya? Karena kan itu produk berbeda ya. Dan hanya titik jual di koperasi itu kan gitu. Jadi eh, sepertinya memang harus punya Pak. Karena kan produknya yang dijual di koperasi dan koperasinya juga kan sudah pasti mempunyai legalitas NIK nomor induk koperasi ya Pak ya. Iya. Nah, baik harus ada ya Pak ya jawabannya. Mungkin itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi intinya ketika kita punya produk dan mau dijual, apakah itu melalui koperasi ataupun tidak, tetap legalitas itu harus diutamakan ya, karena itu menjadi salah satu prasyarat, begitu ya Bu ini ya, Ya, sehingga ada. produk kita lebih aman gitu kalau misalnya sudah ada legalitas usahanya, begitu. Ya, dan itu kan merupakan ini ya izin yang wajib bagi produk yang berkemasan. Iya, iya. Mungkin itu. Baik, Baik, banyak silakan lagi. Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan Ada yang terkait dengan mau legalitas? resen lagi Bapak Ibu? Jadi ada Pak Suyaman katanya ada disomasi oleh perusahaannya kata tadi. Siapa tadi Pak Suyahman ya? Bisa reset. Yang Dia mana nulis ya? di kolom. Boleh resen Bapak? Ya mungkin Silakan. ada juga tadi Bu Rini pertanyaan katanya mau buatkan izin edar halal sudah ada nikah ke daftar terus NIB-nya sudah dibuatkan orang cuman nggak tahu apa password mungkin gimana gitu katanya. Kemana dia gitu. Eh, saya tanya yang masalah somasi tadi ya Bu ya. Saya Iya, jawab masalah somasi tadi ya Bu ya. ada dua Ini pertanyaan. somasinya mengenai apa ya? Tadi Pak Suyahman yang bertanya itu bisa diperjelas Pak Suyahman? Ya, bisa diperjelas Pak. Ini mengenai apa ya? Bapak disomasi mengenai apa ya? Pak Suyahman. Mungkin nanti aja dulu. Masih Ya, oke. Yang kedua tadi ya masalah NIB dibuatkan, tapi iya dia tidak punya dibuatkan nggak tahu username nggak tahu dan passwordnya password. mana apa sama juga halalnya Niko udah kedaftar gitu. Mana dia Oke. perlu kesah gitu Bu Rini. Kalau kita di lapangan kita suruh ganti KTP ya Bu ya. Ya Bu Daimah. Nah, eh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mendapat masalah itu kayaknya Bapak Ibu datang ke Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Kota karena nanti di sana akan dibuka password Bapak Ibu. Itu aja. Kalau untuk halal, sepertinya kalau misalnya udah dibuka untuk akun halalnya ini biasanya yang megang pendamping halal ya. Nah, karena dia terhubung langsung ke pendamping halal mengajukannya kalau misalnya Iya, harus tahu itu siapa makanya pendamping awalnya. harus tahu siapa pendamping halalnya bisa diminta ke pendamping halalnya. Tapi kalau untuk NIB, Bapak Ibu bisa ke Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Kota. Itu akan dibukakan kok, Bu. Gratis. Ini Bu ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Saya barusan scroll ke atas Iya, Iya. dari Ibu Sila Butik ya. Jadi dia bertanya katanya,
banyak kasus perpajakan yang merugikan UMKM karena ketidakpahaman sehingga didenda hingga miliaran, padahal penghasilan dari usahanya tidak sampai miliaran. Bagaimana usaha preventif agar tidak kena masalah tersebut gitu. Nah, mungkin ada masukan dari Bu Dini seperti apa sih gitu. Silakan Bu. Kalau mungkin nanti bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain ya. Ada Naima, Bu Mai dan yang lain-lain ya. Karena kalau untuk pajak ini sepertinya saya berikan sedikit jawaban. Kalau misalnya untuk ini Bapak, Ibu bisa datang ke Dinas Perpajakan dengan membawa laporan keuangan. Kalau memang eh, penghasilannya nggak penghasilan Bapak Ibu itu sekian, itu akan ditetapkan disesuaikan nantinya. eh, Disesuaikan nantinya oleh petugas pajak karena memang ada beberapa yang saya dampingin juga seperti itu. eh, Mereka buat laporan dengan membawa pembukuan mereka kalau penghasilan mereka itu tidak sesuai dengan pajak yang diberikan oleh eh, petugas pajak, sehingga nanti petugas pajak akan menelaah ulang itu bagaimana eh, diberikan keringanan Bapak Ibu, disesuaikan dan kedepannya akan disesuaikan dengan eh, omset atau pendapatan usaha Bapak Ibu. Mungkin bisa dibantu kawan-kawan yang lain ya untuk menambahinya. Bu Mei? Ada Bu Mai ya. Ini mungkin kalau terkait dengan pajak itu memang sangat sangat apa sangat gimana ya? Ya, sangat banyak masalah itu di Sangat-sangat pajak. apalagi kalau yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu terkait dengan pajak, intinya ingin buat legalitas, tapi ujung-ujungnya ada pembuatan NPWP gitu. Nah, ketika kita di checklist, checklist aja NPWP-nya gitu. Tetapi regulasinya kita tidak paham. Silakan Bu Mei ingin menambahkan. Iya, mungkin Bu Mai bisa menambahin. Mungkin ya, sebenarnya kalau masalah pajak tadi juga di chat sudah disampaikan Naima bahwa selama penghasilannya tidak lebih dari 500 juta per tahun, sebenarnya bukan bayar, hanya wajib lapor, teman-teman. Jadi beda ya bayar dengan lapor. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada di dinas apa di wilayah setempat itu tim pajak itu bahkan mereka mau sosialisasi untuk UMKM. Jadi dari sana teman-teman juga bisa clear dan clean karena apa? Sering sekali apa pelaku usaha ingin buat PT, kebanyakan gitu ya, saking gampangnya buat PT perorangan nggak tahu Hanya buntutnya. 50.000 ya Bu Mei. Ya, tapi buntutnya itu jadi wajib pajak teman-teman, gitu ya. Jadi, oh kenapa saya jadi bayar Bu, gitu ya? Karena ada PT perseorangannya. Tapi kalau tidak pakai PT perseorangan, Insya Allah kalau memang belum setahun belum ada 500 juta, itu hanya wajib melaporkan dan mereka mandu kok pandu. Jadi contohnya ya UMKM yang ada di sini di Tangerang Selatan itu banyak sharing yang diberikan oleh anak-anak stand di Bintaro situ. Jadi mereka malah dibantu untuk input. Yang penting kita tahu. Nah, ini pentingnya nanti bisa juga ngikutin izin promosi juga ya. Kelasnya Pak David nanti ada menghitung HPP. Nanti teman-teman juga harus tahu accounting. Kita bukan mau ngakalin pajak, tapi sebagaimana supaya teman-teman nggak terjebak. Oh, saya cuma 3 juta bayar pajaknya ini jadi mahal Bu, 11% gitu ya. Nah, itu memang ada nanti sharing khusus, kita berharap ada sharing khusus mengenai pajak biar clear. Tapi teman-teman nggak usah takut bikin NIB ya, nggak usah takut bikin NIB selama memang bikin usahanya tanpa PT, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi PT perseorangan hanya dikasih tenggat kalau nggak salah 2 tahun ya Bu Rini ya untuk tidak Iya, membayar, setelahnya wajib. iya. Karena Setelahnya udah wajib ada nanti pajak. di WA sama kantor pajak ya, di WA sama dikirimin surat pastinya di email. Itu sih mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mei. Ini ada lagi, Terima kasih Bu jangan lupa Mei. ya, minggu depan hari Kamis kita masalah HPP. Ini ya, ada pertanyaan dari Ibu Enar Minaryati.
Katanya dia ini ngeyel mau menegur pelaku usaha yang bikin label sendiri, padahal dia menjual produk orang lain gitu. Yang selanjutnya untuk mendapatkan izin bahwa dia UMKM itu kemana gitu, daftar hakinya. Eh, izin menjawab Bu Naima. Kalau kalau untuk Ibu daftar haki, Ibu bisa ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ya Ibu. Nah, pemerintah kan udah memudahkan kalau Ibu misalnya pelaku usaha, Ibu minta ke dinas ada di Sperindak, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Kota, silahkan datang dan Ibu katakan kalau Ibu adalah pelaku usaha, minta surat rekomendasi dari mereka, Ibu bawa ke Kanwil. Nah, nanti di Kanwil itu, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi, mereka akan memeriksa logo Ibu, merek Ibu, itu akan diperiksa. Mereka akan sangat membantu kok, membantu dari mulai memasukkan data, mulai memeriksa data, itu mereka akan dibantu oleh mereka. Dan itu eh, sangat ini ya, sangat baik sih si pelayanan mereka di Kanwil Hukum dan HAM itu. Dan biasanya eh, akan ada pendamping-pendamping di situ disediakan oleh mereka. Mungkin itu Bu, Ibu bisa datang ke Kanwil Hukum dan HAM. Kalau memang Ibu pelaku usaha, Ibu minta dulu surat rekomendasi seperti ke Dinas Disperindak atau PLUT sudah bisa ya Bu Naima? PLUT sudah bisa. Kenapa Bu Rini? PLUT sudah bisa mengeluarkan surat rekomendasi, Bu Naima? Belum. Belum ada sih untuk di Kalimantan Selatan, kecuali di daerah. Kalau di Sumatera Utara sudah bisa melalui PLUT. Mungkin itu aja Ibu. Semoga menjawab. Ini Kalimantan Selatan masih rekomendasi dinas-dinas pariwisata, perdagangan, dan koperasi UKM. Bertanda basah kepala dinas. Oke, baik Bapak Ibu. Oke. Ini Bu Mei raise hand, silakan Bu Mei. Ya, izin menambahkan mengenai tadi yang akun halal ya, si halal. Kebetulan saya pendamping dan penyedia halal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita login di si halal itu, kalau kita lupa misalkan email, lupa password, atau dibuatkan orang lah judulnya ya. Di bawah login itu sebenarnya ada lupa kata sandi. Atau di situ ada juga WA-nya Kemenak. Kalau misalkan nggak tahu sama sekali, itu saya cantumkan di chat ya. Silahkan menghubungin, itu ada layanan @kemenak.go.id, WhatsApp-nya juga ada. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah, tapi mungkin teman-teman belum tahu saja. Jadi kalaupun ada misalkan yang mengaku pendamping, ya saya bilang oknum lah ya, nggak semua kan. Saya bilang oknum yang menjanjikan, oh nanti akan diurus. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kuotanya sudah habis Bapak Ibu untuk yang self declare, tapi ada untuk yang sebenarnya kalau kalau untuk fasilitasinya itu tapi memang harus atas nama grup 10 orang minimal dan itu harus ada badannya yang mengajukan kepada LPH-nya lembaga pemerintah ke LP3 hanya. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang sekarang masih, oh sini saya urusin gratis gitu ya, sudah tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kalau merasa akunnya sudah terdaftar, silahkan bisa meng-WA tanya di kemenak.go.id atau ke WhatsApp-nya yang ada di situ ya, di apa yang saya sampaikan di grup, di chat. Jadi saya menambahkan saja karena tadi kan Bu Rini sudah mengenalkan masalah NIB, lupa sekalipun bisa kok, hanya butuh waktu. Jadi saya yakin bahwa self declare itu pasti salah satu data Bapak Ibu pasti ada di dalamnya, nggak mungkin nggak ada, ya, terutama NIB. Jadi cek dulu NIB-nya, telusuri, baru masuk ke si halalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mei. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Paidah. Bu Paidah mau langsung bertanya atau mau dibacakan ini pertanyaannya? Dibacakan aja, Pak. Oke, siap. Ini saya barusan scroll ke pertanyaannya Bu Paidah ya. Misalnya ini jika ada sweeping dari kepolisian yang menggeledah mobil box
pemuat gula merah yang hanya memiliki PIRT. Apakah PU itu bersalah gitu ya Bu ya? Mungkin pertanyaan seperti itu. Mungkin Bu Rini bisa menanggapi. Jadi mobil boxnya tiba-tiba di ini mungkin ya di apa di sidak gitu ya. Kalau di jalan tol kan biasanya ada PRJ tuh, PRJ tiba-tiba berhentikan mobil boxnya gitu, terus dicek mana surat-suratnya gitu kan. Ternyata surat-suratnya nggak ada. Nah tiba-tiba langsung ditangkap gitu. Nah itu kasusnya seperti itu mungkin ya. Bagaimana Bu Rini bisa menjabarkan atau mendeskripsikan? Kalau sepengetahuan saya sih memang kalau misalnya seperti itu tidak langsung ditangkap, Pak. Ya. Bahkan ketika ada temuan di supermarket dan lain-lain itu kan hanya diperingatkan. Apalagi kan tadi sudah ada SPP ILT-nya ya, Bu Faida. Nah, kalau itu Ya kan betul. sudah termasuk izin gitu. Nah, mungkin itu ditangkap karena ada hal yang mencurigakan yang lain gitu. Bukan karena usahanya. Ada mungkin seperti tiba-tiba ada memang operasi lintas eh, apa mencurigakan untuk narkoba, senjata tajam atau yang lain-lain ya itu banyak ya. Nggak Kalau biasanya. misalnya di jalan tol. Namun kalau untuk ditangkap bersama produknya, setahu saya itu biasanya selalu diberikan peringatan dan apabila memang sudah terlanjur ditangkap, itu akan diminta untuk membawa perizinannya, mana tahu perizinannya lupa dan lain-lain kan gitu, bawa ke kantor polisi. Mungkin seperti itu. Ya, tadi terkadang seperti ini, Bu. Jadi satu kasus itu terjadi di beda kota gitu. Jadi pemahaman Ya. dari UMKM itu memahami ketika dia sudah mempunyai SPP IRT itu dianggap sebagai izin edar. Padahal SPP IRT itu bukan izin edar, tapi hanya Ya, sertifikat saja gitu. Jadi ya. di kepolisian seperti ini itu masih banyak terjadi masalah dan sering sekali berujung damai gitu. Nah, kita kan juga bingung status kita memiliki SPP IRT ini kan juga bukan izin edar, tapi kebetulan banyak sekali kasus di masyarakat seperti itu, Ibu. Ya, memang kadang-kadang eh, gimana ya? Beberapa Masih dampingan juga tumpang tindih gitu ya, Bu ya. beberapa dampingan saya juga seperti itu dan dalam hal ini sebenarnya sih bukan pelaku usaha aja yang harus diberikan sosialisasi mengenai hukum perizinan dan lain-lain ya, Bu. Tapi ada juga mungkin pihak-pihak seperti kepolisian, TNI itu kan banyak hal yang juga mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengerjakan SOP yang mereka terima. Ini harus ada ininya, ini harus ada ininya. Ini misalnya izin edar dengan ini dia kan nggak mengerti juga kan itu gitu Bu. Seperti itu kan. Nah tumpang tindih SOP inilah yang selalu terjadi di lapangan gitu. Namun dari beberapa dampingan saya sih, eh, memang kalau untuk yang digeledah seperti itu, memang saya belum pernah. Tapi ketika eh, produknya di market ditarik dan dia dipanggil ke kepolisian, itu eh, seringkali hanya dikasih peringatan dan di ini disuruh melengkapi gitu loh Bapak Ibu. Gitu loh Bu. Apa bisa menjawab Bu Faida? Ya, benar. Terima kasih, Bu. Cuma beberapa kali kita seringkali menghadapi pengaduan ketika PU menerima somasi dari eh, kepolisian atau dari LSM yang terkesan hanya untuk menakut-nakuti. Nah, kalau UMKM nggak bersatu atau UMKM di daerah tidak mempunyai perlindungan hukum kan agak repot. Tapi saya kira di beberapa kota sudah ada perlindungan hukum untuk UMKM di Dinas Koperasi atau Perindustrian. Makasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bu Faida. Saya izin ini kan. Sebenarnya sih sosialisasi sih Bu yang harus lebih dipentingkan. Jadi UKM itu lebih tahu dan lebih gimana sih menghadapi permasalahan dengan hukum. Nah, sepertinya kita berterima kasih nih dengan kampus UKM ya kembali. Karena apa? Jeli dengan masalah-masalah UKM
yang seperti ini. Mungkin itu aja. Baik Pak, ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ini sampai kita jam 11 ya. Ini ada sekitar 9 menit lagi. Kita coba maksimalkan menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya masih bisa kita akomodir gitu ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan juga dari eh, Bu apa Andika ya, Pak Andika Willy ini. Izin bertanya, Bu, apakah perbedaan antara merek, paten, dan hak cipta katanya, Bu? Mungkin masih bingung nih. Merek, paten, dan hak cipta gitu. Silakan Bu Rini. Eh, Tadi padahal sudah ada di slide ya Pak ya. Iya, iya. Biar lebih Sudah ada jelas di lagi mungkin, slide. Bu. Iya, oke. Untuk merek ya, bentar ya Pak. Merek itu adalah tanda, tanda ya yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Bisa juga dalam bentuk suara ya, suara hologram atau kombinasi keduanya. Nah, eh, unsur-unsur tersebut itulah yang menjadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Itu mungkin untuk merek ya. Nah, kalau untuk paten itu lebih ke eksklusif ya, hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu. Jadi misalnya Bapak nemu nih eh, produk apa gitu kan. Nah, itu hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu dengan hasil temuannya Bapak di bidang misalnya bidang teknologi dan selama eh, Bapak masih melaksanakan itu sendiri, itu akan diberikan hak patennya. Satu lagi tadi apa Pak? Merek, Ini hak paten, dan cipta, hak cipta, Bu. hak cipta. Ya. Oke, hak cipta itu eh, adalah hak yang diberikan negara kepada Bapak ketika Bapak menemukan atau menciptakan hak eksklusif juga ya Pak ya, hak eksklusif pencipta, misalnya pencipta lagu atau eh, Bapak menciptakan suatu produk yang memang belum ada selama ini gitu kan. Itu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Eh, un- dan ini diatur oleh pengumuman atau memberi pajak penggunaannya kepada eh, masyarakat. Ini seperti penuangan hak yang diberikan kepada Bapak oleh negara yang merupakan gagasan atau ide Bapak. Itu Pak mungkin yang membedakannya. Jadi ada hak cipta, hak merek itu merupakan logo, gambar dan lain-lain. Lalu hak cipta itu merupakan hasil temuan atau temuan Bapak. Hak paten itu apabila Bapak hak paten apabila Bapak menemukan invensi di dalam teknologi eh, atau misalnya ada yang Bapak temukan dalam bidang teknologi atau karya ilmiah. Mungkin itu aja Pak. Semoga menjawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Andi ya. Jadi merek itu mungkin logo dan sebagainya yang mengikutinya ya warna gitu ya Bu ya. Yang melekat pada Betul. suatu produk itu hak merek. Tapi kalau hak paten itu ini mungkin kaitan eratnya dengan hak cipta gitu ya. Jadi nyambung. Ketika Bapak Ya, Ibu menciptakan sebuah produk, nah itu bisa dipatenkan juga gitu ya. Atau mungkin bisa hak ciptanya juga bisa dibuatkan juga gitu. Jadi ini eh, relate ya, nyambung gitu ya. Jadi hak paten, hak cipta dan merek gitu ya. Jadi bisa mungkin kalau misalnya Bapak produknya produk eh, misalnya hasil uji lab gitu ya, terkait dengan produk apa gitu ya, misalnya buah-buahan yang diuji terus hasil genetik, nah itu kan hak cipta produknya gitu ya. Itu bisa di hak ciptanya bisa dipatenkan juga gitu kan. Mereknya juga bisa didaftarkan juga gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya.
kalau barusan saya coba simpulkan dari jawaban Bu Rini. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Atau kalau sudah, silakan mungkin Ibu Rini mau closing statement-nya terkait dengan materi hari ini. Silakan Ibu Rini. Nanti setelah itu kita Baik, testimoni ya terima setelah kasih. Ibu Rini. Ya. Nanti setelah closing statement-nya nanti kita ada testimoni ya Bu Naiba, nanti dipilih siapa kira-kira yang akan menjadi perwakilan dari sejumlah 129 peserta nih. Ini prestasi juga ya hari ini, jumlah pesertanya banyak dan mudah-mudahan ini ilmunya sangat-sangat daging banget, bermanfaat ya terkait dengan legalitas ini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.